Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu diberkahi dengan umur yang barokah, rezeki yang cukup, serta kemudahan-kemudahan termasuk diijabahi seluruh permohonannya kepada Allah. Mitra Persada, mari kita mengisi sebagian dari umur kita, kesehatan kita, mempelajari tafsir Al-Quran. Kita ambil tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain ini termasuk tafsir Bidiroyah atau lawannya bil maksur, tetapi bil makul atau bil ro'yi yang tidak lepas dari riwayat. Dan kelebihan tafsir Al-Jalalain ini ringkas tafsirnya, sehingga kita memahami sejumlah yang paling kita butuhkan. Adapun kalau ingin mempelajari yang cukup panjang lebar, kita bisa mempelajari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Wasit karangan Profesor Dr. siapa yang dari Rektor Al-Azhar itu, atau tafsir At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau melihat segi-segi hikmatut tasrik, hikmah dari pensyariatan sesuatu ajaran. Kita baca mulai surat Al-Isra ayat 82. Al-Isra 82. Kita baca dulu ayatnya, kemudian kita baca tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Mitra Persada, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca wa nunazzilu, lan nurunake sapa ingsun, minal qur'ani, min di situ lil bayan, saking Al-Qur'an, ma ing barang huwa kang utahe ma iku sifaun, obat penawar, ya, obat minad dhalalati, saking sasar. Jadi obat itu ada yang materi, ada yang inmateri, ada yang fisik, ada yang non fisik. Nah, Al-Quran ini adalah obat fisik dan obat non fisik. Obat fisik itu seperti ayat-ayat tentang ruqyah, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu kalau dibaca sebelum tidur atau sehabis sholat bagus sekali untuk mencegah, karena kita ini
ada yang memusuhi kita, yaitu golongan manusia dan golongan yang bukan manusia, yaitu jin atau setan. Nah ini kan kita nggak tahu orangnya, nggak tahu makhluknya, maka senjata kita ya dengan bacaan itu. Nah termasuk obat yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah obat untuk menyembuhkan dari kesesatan. Jadi kalau orang sesat, sebenarnya hidupnya kok bingung, hidupnya kok tidak tenang gitu ya. Gimana ya ini? Harta sudah punya, kendaraan sudah punya, rumah sudah punya, anak, istri, jabatan sudah punya semuanya, tapi masih saja kemerungsung, masih saja gundah gulana, galau, tidak menentu. Nah itu dengan mempelajari ayat Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan obat, ya, akan mendapatkan obat. Membaca yang tidak paham isinya saja dapat obat, apalagi kalau membaca mengerti artinya, maksudnya, tafsirnya, sehingga ya ternyata banyak orang yang sudah memiliki kemampuan yang cukup, jabatan yang cukup, tapi dia masih kena penyakit, yaitu apa? Rakus. Penyakit rakus. Penyakit rakus itu sudah memiliki begini, tapi pengen lebih, pengen, jadi ambisi, pengen terkenal, pengen apa. Nah ini mitra persada, Al-Quran mengajarkan hidup yang sederhana, hidup yang menerima pemberian Allah, apapun jabatannya, apapun kemampuannya dari segi ekonomi. Karena apa? Orang yang hidup dengan merasa cukup itu orang yang bahagia, orang yang merasa bahagia betul ya. Jadi hidupnya tidak kadang kan orang itu pengennya jalan saja sampai rumahnya nggak keurus, sampai anaknya nggak pernah dapat kasih sayang. Kadang seperti itu senang bagi orang lain, tapi bagi keluarga tidak senang. Nah ini maka harus kita bagi waktu kita, cukup untuk diri sendiri dan cukup untuk orang lain. Nah banyak kan film-film pendek begitu ya, ada anak sebenarnya dia pengen digendong gitu, tapi ayah atau ibunya itu tidak mau gendong atau tidak tahu lah kalau itu sebenarnya minta gendong. Padahal kalau gendong itu sederhana sekali. Digendong itu anak bahagia sekali. Itu anak merasa diperhatikan. Yang namanya anak. Kalau orang dewasa ya bukan gendongan yang diminta. Nah, ini rezeki yang cukup. Ya. Ada hadis Nabi SAW, kebahagiaan orang itu terletak pada 3 hal. Salah satunya adalah rezekinya di negerinya sendiri. Riwa rizquhu fi baladihi. Fi baladihi itu bisa di kampungnya, bisa di kecamatannya, bisa di kabupatennya, bisa di provinsinya. Kalau rezekinya di luar kota, kemudian terpisah dengan keluarga, nah ini termasuk mengurangi kebahagiaan. Iya duitnya banyak, tapi kebahagiaan tidak lengkap. Maka warizquhu fi baladihi. Sekali lagi, Al-Quran adalah obat dari kesesatan. Kesesatan itu termasuk yang bingung, yang nggak tahu gimana ya, ini kok kosong sekali, nggak ada kegiatan, apa ini ya. Nah, itu berarti kan tersesat sedikit. Maka kita kembali membaca ayat-ayat Al-Quran ya, ayat-ayat tentang misalnya kalau orang sakit gitu, gimana ya sakit ini ya, kok bingung saya, ini mau sudah diobati, sudah
tapi orangnya kelihatannya bingung atau linglung atau hatinya itu nggak tenang. Diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa sakit itu penggugur dosa, penebus kesalahan. Maka dengan sakit dia menerima apa adanya, karena itu adalah pemberian Allah, menggugurkan kesalahan-kesalahan. Dan sakit itu istilahnya kalau komputer atau HP itu restart, memulai kembali. Jadi di restart itu sehingga tubuh kita menjadi segar kembali. Lihat orang-orang yang baru sembuh dari sakit itu segar gitu, segar enak gitu. Karena apa? Sudah di restart, sudah dikembali dari awal lagi. Jadi kalau sakit ya jangan sampai terlalu bersedih, gimana saya tidak bisa apa-apa. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penebus dosa. Bahkan labak satohurun gitu ya. Kanjeng Nabi itu ngendangi wong loro gitu, labak satohurun, tidak mengapa, insya Allah sembuh. Itu sebagai penebus keburukan-keburukanmu, keburukan kita. Ini kan berarti orang memahami agama, termasuk memahami Al-Quran, menjadi gembira, menjadi bahagia hidupnya. Jadi ada orang itu yang kepengennya dikenal saja, apa-apa kegiatannya itu di-share di grupnya, di-upload, kepengen terkenal, kepengen dikenal orang. Ini juga ada bahayanya. Kalau niatnya salah tidak mendapat pahala, kalau niatnya benar mendapatkan pahala. Jadi ada orang yang nggak suka yang begitu, pokoknya ngikuti aja. Saya tidak begitu suka, tidak ada waktu dan seterusnya. Ada yang begitu. Warahmatun lan kawelasan, karena Al-Quran maka orang-orang beriman, hamba-hamba Allah itu mendapat kasih sayang dari Allah. Apa kasih sayangnya? Diberi petunjuk ya. Bagaimana di dalam bumi ada minyak, ada bahan-bahan besi, ada tembaga, ya, ada emas. Kemudian manusia melalui akalnya, penelitiannya, sehingga mendapatkan harta yang melimpah. Ini adalah kawelasannya Gusti Allah. Disebutkan bahwa air hujan itu hatta idza aqallat sahabang siqalang suqnahu li baladim mayyit. Jadi ketika awan itu menggulung dan menggumpal yo kempol begitu, berat kan siqalan. Kemudian kami jatuhkan awan atau mendung yang isinya air itu, tapi kami jatuhkan tidak gelundung begitu. Kami jatuhkan berupa air yang kecil-kecil sehingga tidak membahayakan manusia. Ini termasuk kawelasannya Gusti Allah, dan ini diterangkan oleh Al-Quran. Maka kita bayangkan kalau jatuhnya hujan itu sebagaimana pada waktu jadi awan, ya banyak rumah yang rusak kan. Kita lihat rahmat Allah seperti itu, rahmat Allah. Dengan hujan akhirnya tumbuhan pada kemudian pohon berbuah, orang bisa mandi, bisa semua itu supaya manusia bersyukur dengan rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', gitu. Rahmat Allah itu meliputi segala, ya. Kenapa hidung ditaruh di depan kemudian menghadap ke bawah? Nah, kita bayangkan seandainya dia menghadap ke atas, kalau musim hujan gimana? Kan kita kan ya susah. Ini termasuk hikmah kawelasan Gusti Allah. Mata ini walaupun kecil, hanya 2 biji sebelah kiri sama kanan, sudah bisa melihat apa saja, ya. Sudah bisa melihat, ya, orang yang naik pesawat bisa nyetir pesawat,
naik mobil, bisa nyetir. Kalau dia pengen lihat belakang, lihatlah di spion, nggak usah noleh ke belakang. Bahkan ya alat-alat tubuh manusia satu barang bisa bermanfaat lebih dari satu macam. Mulut ini bisa untuk makan, bisa untuk senyum, bisa untuk ngomong, bisa untuk ya berkerut atau ngece orang. Nah, ini berkerut sama ngece ini tidak bagus, harusnya senyum ya. Kemudian ngomong yang bagus. Satu lisan bisa ngomong yang baik dan yang buruk. Hanya dua bibir atas dan bawah ini. Jadi Allah itu ya pemberiannya itu merupakan rahmat ya, rahmat. Tangan itu masya Allah bisa mengambil, bisa mupuri pipi, bisa ngawe-ngawe, nyuruh orang mengambil nasi, mandi, ya berdandan, pakai celana dan seterusnya. Hanya dengan pakai dua tangan ini. Nah, ini adalah rahmat dan ini dijelaskan oleh Al-Quran. Artinya tangan manusia itu berguna. Maka kalau nanti tangan ini ternyata dipakai untuk yang tidak seharusnya, nanti akan berbicara tangan ini, al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Berbicara kepada kami apa? Tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu alaihim arjuluhum bima kanu yaksibun, kakinya juga ya. Atau di ayat lain yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum ba aydihim. Jadi akan menjadi saksi. Ini kalau tidak digunakan pada jalan yang dibenarkan. Lil mukminina kanggo wong-wong mukmin bihi kelawan Al-Qur'an. Kalau orang-orang beriman merasa betul ya rahmat Allah itu banyak sekali. Rahmat Allah itu besar sekali. Termasuk rahmat itu adalah ketika manusia ini berbuat salah, Allah tidak menghukum langsung. Diberi waktu untuk bertaubat ya. Kita bandingkan ketika kita di Masjidil Haram begitu, waduh, kita sombong sedikit saja langsung dihukum oleh Allah. Jadi mitra persada, begitu besar manfaat Al-Quran ya. Bisa menjadi syifa ya, obat, bisa menjadi rahmat. Wala yazidu lan ora nambahi adzalimina ing wong-wong zalim, al kafirina tegese wong-wong kafir, illa khosara kejaba ing kerugian, likufrim krana kufure adzalimin bihi kelawan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak menambahi orang yang berbuat dosa kecuali kerugian. Jadi hanya menambah rugi. Karena apa? Mereka tidak membenarkan Al-Qur'an. Nah, itu berarti Al-Qur'an hanya merugikan bagi mereka. Kalau kita seperti itu ya, menganggap Al-Quran ini merugikan, maka ya termasuk orang yang zalim itu. Kita harus mengambil manfaat yang besar dari Al-Quran ya. Para akademisi ya mempelajari membuat disertasi, membuat tesis, membuat skripsi. Ya kalau dihubungkan dengan ayat Al-Quran, berarti dia mengambil manfaat dari Al-Quran. Bahkan hanya sebagian kecil saja dari Al-Quran bisa dibuat menjadi sebuah disertasi, bisa dibuat menjadi tesis ya. Ini kita berterima kasih pada Allah. Allah yang ngasih bahannya, kita yang mendapat gelarnya. Maka tidak boleh sombong. Wa idza an'amna lan nalikane paring nikmat ingsun alal insani ing atase menungso al kafiri kang kafir, a'radha mongko mengo sapa insan anis syukri saking syukur, wa ana alan ngedoi sapa insan bijane wi kelawan dengan dirinya
itu adalah kesombongan. Jadi kalau manusia, ini sudah disebutkan oleh Allah ya, sifat manusia. Apabila kami beri nikmat, manusia itu dia ya, manusia yang kafir tentunya. Dia berpaling ya, berpaling dari bersyukur. Jadi orang-orang kafir itu diberi sehat, diberi makan tiap hari, sholat tidak mau, sholat tidak mau, puasa Ramadan delik-delik, tidak mau bersyukur. Padahal sholat dan puasa Ramadan adalah kewajiban. Padahal dia sehat. Nah ini namanya manusia itu, wah, di ayat lain itu wa kanal insanu zaluman jahula, dan adalah manusia itu orang yang banyak zalimnya dan banyak bodohnya. Bodoh, Allah menyebutkan bodoh dan zalim. Zalim itu ya berbuat dosa, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu semuanya kategori zalim. Ngambil bukan haknya, ini zalim, berdosa. Tidak mau bersyukur ya juga. Wa idza massa lan lamun ngenai hu ing isan apa asyarru ala al faqru tegese kefakiran, wasiddatulan rupaking kahanan, kana ana sapa insan iku ya usa putus asa, konuton min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau manusia itu diberi kesulitan, ya kesulitan, apa fakir, apa sakit, kadang manusia putus asa. Sakus uripku wis ora nikmat blas. Dulu loro, wis duwe gitu obat. Ngersu lo. Putus asa. Ini dilarang. Ya, kita ingat banyaknya nikmat Allah. Kalau kita diberi kesulitan, itu hanya sebagian dari urusan kehidupan kita. Misalnya kita tidak bisa berjalan untuk berjumatan karena kaki kita tidak bisa untuk berjalan, maka kita berarti diberi nikmat, tidak usah jumatan kan, cukup di rumah. Kita diberi sakit sehingga sholatnya tidak bisa berdiri, itu hakikatnya kita diberi nikmat sholat dengan duduk. Tidak usah bekerja dan seterusnya kan. Jadi diberi sakit itu jangan putus asa. Saya pernah pengalaman ya, anak saya itu ya seperti hernia apa namanya itu, pokoknya besar gitu. Kemudian saya bawa ke orang yang ya dikatakan oleh orang-orang dia bisa mengobati. Saya coba ke situ minta ini segini. Ya saya bayar semua. Ternyata belum diberi kesembuhan. Terus gimana ya Allah. Terus ketemu sama orang coba di Pak itu. Saya ikuti saja acara anjuran dia. Saya ikuti. Ternyata biayanya sangat murah dibanding yang pertama tadi. Dan ternyata menjadi sarana kesembuhan anak saya. Jadi kesembuhan itu bukan dari dokter yang mahal atau rumah sakit yang mahal, tapi dari Allah. Ini saya mengalami. Jadi ujian, yang pertama ujian, kemudian ya kita harus mengikuti, namanya Allah sudah menentukan seperti itu. Ternyata hanya setiap maghrib itu disuruh ambil daun randu, kemudian digerus, kemudian dioles-oles sambil membaca Fatihah. Itu saja. Ya Allah. Itu adalah cara Allah menyembuhkan. Bukan kok itu caranya obatnya bukan, tapi caranya Allah melalui cara seperti itu. Dan kita tidak boleh meremehkan sarana penyembuhan walaupun kelihatannya tidak biasa atau remeh. Jangan. Misalnya hanya didoain, dibacain Fatihah, semoga sembuh.
kita jangan menganggap remeh kebesaran ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu adalah obat bagi segala Al-Fatihah itu bisa dipakai untuk niat apa saja. Muga-muga anakku sekolahnya lulus utawa berhasil, Al-Fatihah. Gitu aja. Kalau kita nggak minta macam-macam, cukup Fatihah kemudian menyebutkan hajatnya itu. Inilah mitra persada. Kul dawuhna sira Muhammad, kulun utahe saben-saben wong minna saking kita wa minkum lan saking sira kabeh iku yakmalu agawe sapa kulun ala syakilatihi ing atase dalane utawa carane kulun. Jadi masing-masing orang itu melakukan kegiatan sesuai keahliannya, sesuai caranya, ya. Jalan untuk memperoleh rezeki itu macam-macam gitu ya. Kalau saya ini ya dulu punya gelar, kemudian rezekinya dari macam-macam ya, dari macam-macam. Alhamdulillah. Mitra persada pun ternyata diberi keahlian oleh Allah. Yang bisanya nukang, orang lain enggak semua orang bisa nukang. Akhirnya orang minta tolong ke panjenengan. Ada panjenengan yang penjahit, orang lain enggak bisa jahit, orang lain kemudian minta tolong ke panjenengan. Itu adalah syakilati, ya. Kelebihan yang diberikan Allah, cara Allah memberikan keahlian atau bakat, sehingga lewat situ Allah memberi rezeki. Sehingga juga hikmahnya tidak ada rebutan kan. Coba kalau semua orang buka toko di pinggir jalan tuh, terus barang dagangannya sama gitu kan, kadang tukaran. Tapi keahliannya, ada toko besi, ada toko kelontong, ada toko obat, macam-macam, ada bengkel. Sehingga keperluan orang terpenuhi. Wa farabukum mongko utahe pangeran sira kabeh iku alam luweh ngudanani biman kelawan wong huwa kang utawi man iku ahda luweh oleh pitutur apane sabilan dalane torikon dalan fayusibu banjur ganjar sapa Allah hu ing man. Nah, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang mendapatkan jalan yang terbaik. Kalau jalan yang terbaik kan jalan yang diridhai oleh Allah, sehingga Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan. Mitra persada, sekali lagi, selalu berbuat baik sekecil apapun itu ada gunanya, ada manfaatnya. Ya, saya tuh kalau kadang minta tolongan, enggak mau dikasih uang, dikasih upah, maka kita cari pakai cara lain. Karena dia juga butuh hidup, butuh punya istri, punya anak. Itu. Jadi berbuatlah baik seperti orang lain berbuat baik. Kalau Al-Quran mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, inilah mitra persada. Allah itu sudah berbuat baik pada kita sejak kita lahir, diberi sehat, anggota tubuh kita lengkap, sampai besar, sampai punya ilmu, sampai punya jabatan. Ini kan kebaikan Allah, pemberian Allah pada kita. Nah, kebaikan kita pada Allah mana? Ya, ini. Maka kita baik kepada manusia, baik kepada Allah. Wah, sudah lengkap. Kalau sudah seperti itu, insya Allah menjadi orang yang mulia. Walaupun tidak ingin dimuliakan, tapi sudah mulia sendiri. Nah, harapannya orangnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.